Presiden Prabowo Subianto tekankan diplomasi ekonomi. Pasar Tanah Abang digandrungi jelang Ramadan. "67 jenazah dievakuasi di Beit Lahia, Palestina. Ditabrak truk, pohon tumbang timpa sejumlah mobil. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan diplomasi ekonomi harus menguntungkan Indonesia. Kebijakan dan juga perundingan internasional diarahkan untuk penguatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 15 Februari 2026 untuk membahas strategi menghadapi dinamika ekonomi global. Pertemuan sore itu difokuskan pada penguatan posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi internasional. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa diplomasi ekonomi tidak boleh hanya bersifat jangka pendek atau transaksional, melainkan harus memberikan dampak nyata pada penguatan struktur ekonomi nasional. Peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global menjadi prioritas utama. Presiden juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada hasil konkret bagi bangsa dan negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo agar diplomasi ekonomi Indonesia tetap berdaulat, strategis, dan menguntungkan kepentingan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program MBG di Posyandu Desa Radamata, Sumba ETT hampir setahun dijalankan untuk mendukung gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemantauan menunjukkan bahwa perbaikan kondisi gizi, kenaikan berat badan balita, dan keaktifan anak meningkat. Upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Sumba Barat Daya terus dilakukan melalui program makan bergizi gratis di Posyandu Pos 1, Desa Radamata, Nusa Tenggara Timur yang telah berjalan lebih dari 6 bulan. Program ini menjangkau 127 penerima manfaat terdiri dari 99 balita, 14 ibu menyusui, dan 14 ibu hamil. Distribusi makanan dilakukan setiap hari dari dapur MBG dengan menu bervariasi. Dampak signifikan terlihat pada ibu hamil, termasuk 2 kasus kekurangan energi kronik yang membaik setelah rutin mengonsumsi MBG. 1 ibu hamil berusia 15 tahun dengan resiko tinggi berhasil melahirkan bayi sehat setelah pendampingan bidan dan konsumsi MBG secara rutin. Untuk ibu menyusui, 13 dari 14 penerima manfaat mengalami produksi ASI lancar, sementara edukasi gizi, manajemen stres, dan pencegahan baby blues juga diberikan oleh kader bersama bidan. Selama pemantauan kami sebagai ibu kader, selama ini memang ada perubahan. Mulai dari tinggi badan, berat badannya balita, baik ibu menyusui, maksudnya ibu hamil juga. Ada perubahan. Waktu itu yang 15 tahun ini dia posyandu di kami, waktu itu sudah umur 5 bulan. Nah, kata ibu bidan, ini ibu hamil yang berisiko karena dilihat dari umur dan postur tinggi badannya kan pendek. Jadi waktu itu dia kek juga. Jadi setelah hasil pemeriksaan dari ibu bidan, kami ajak ibu hamil ini untuk rutin datang ambil makan. Dan memang selama pantauan kami, selama hamilnya ini, ibu hamil ini, ada perubahan. Jadi setelah, waktu itu kami juga takut, pikirnya ini anaknya ini prematur atau mungkin bisa lahirnya bukan normal, tapi sesar begitu. Ternyata dia bisa lahiran normal. Dan anaknya itu beratnya 2,5. Ibu menyusui, memang waktu selama hamil kan sudah mendapat ini MBG. Setelah lahir juga, ada yang memang ASI-nya lancar, ada yang tidak ada ASI-nya juga, tidak bisa keluar, ada 1 sasaran. Jadi sampai sekarang anaknya pakai formula.
Jadi kami juga bertanya, apakah tidak ada ASI? Memang dari waktu lahir ini tidak ada ASI memang yang keluar katanya. Ada 1 orang, tapi yang lain ini yang 13 ini semua aman. Artinya lancar. Memang ada sewaktu-waktu ada yang berat badannya turun, itu karena ada yang sakit, ada yang diare, sesak, ini batuk pilek. Tapi setelah itu lewat 1 bulan, ada perubahan, ada naik kembali berat badan. Bahwa anak itu terlalu aktif semua, tidak ada yang duduk diam. Apalagi kalau mereka lihat ompreng tempat isi makan itu menangis, sudah minta nasi. Tapi setelah adanya MBG, rajin semua sudah. Ya, Selain memberikan menu bergizi yang lebih lengkap, program MBG juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Dengan berlanjutnya program, diharapkan cakupan bisa diperluas ke posyandu lain dan membantu menekan angka stunting serta gizi buruk di Desa Radamata dan sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SPG Sukabumi menyajikan MBG dengan konsep prasmanan untuk menciptakan kebersamaan siswa. Para siswa antusias menikmati menu bergizi sambil tetap tertib mengantri. Untuk menciptakan suasana kebersamaan di sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gunung Puyuh Keramat, Kota Sukabumi, Jawa Barat, menyajikan makan bergizi gratis dengan konsep prasmanan. Berbeda dari biasanya, siswa dapat memilih sendiri menu yang mereka inginkan di teras SMP Negeri 4, Kota Sukabumi. Menu hari itu cukup menarik, mencakup ayam goreng katsu, tahu susu, capcay, semangka, melon, dan susu. Para siswa antusias tetapi tetap tertib mengantre. Sementara petugas SPPG menjaga kebersihan dan higienitas dengan memakai masker, penutup kepala, dan sarung tangan. Usai makan, belasan siswa terlihat gembira dan menyatakan senang dengan pengalaman baru ini. Mereka berharap menu MBG ke depan lebih bervariasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan makanan bergizi setiap hari di sekolah. Dan untuk Pak Prabowo mengadakan MBG itu mantap sekali. Membuat uang awet. Terima kasih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan sebanyak 52% masyarakat Indonesia merupakan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memastikan seluruh peserta jaminan kesehatan nasional dapat mendapatkan pelayanan yang juga optimal. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan, saat ini sekitar 100 juta peserta BPJS Kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, 50 juta peserta lainnya mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah daerah. Pemerintah akan terus memastikan proses pelaksanaan jaminan kesehatan nasional berjalan dengan baik, terutama bagi masyarakat penerima bantuan iuran. Sampai hari ini, jumlah yang menerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan ini sudah 52% dari seluruh penduduk kita, yaitu di angka sekitar 152 juta yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah pusat hampir 100 jutaan, pemerintah daerah melalui PBI daerah sekitar 50 juta. Data ini terus dinamis karena data sosial ekonomi kita setiap hari mengalami perubahan demi perubahan. Meski demikian, data penerima bantuan bersifat dinamis karena dapat berubah seiring kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk faktor meninggal dunia atau keluar dari status kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga telah mengaktifkan kembali 106.000 peserta PBI yang sebelumnya nonaktif dari Jakarta. Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan komitmen bahwa pembangunan ekonomi penting, namun yang lebih penting memastikan bahwa pengelolaannya tetap berkelanjutan demi menjaga hutan tetap lestari. Hal itu disampaikan Menhub saat meninjau lokasi pengembangan peternakan sapi pada 16 Februari 2020. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, dan Wamen Hilirisasi dan Investasi Tudotua Pasar Ibu meninjau lokasi pengembangan peternakan sapi pada Senin 16 Februari 2026.
Dalam kesempatan itu, Menhub menegaskan komitmennya bahwa pembangunan ekonomi penting, namun yang lebih penting memastikan bahwa pengelolaannya tetap berkelanjutan demi menjaga hutan tetap lestari. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa program ketahanan pangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi harus tetap seimbang dengan tetap menjaga hutan. Selain itu, peninjauan pengembangan peternakan sapi ini pun sebagai bagian dari dukungan program ketahanan pangan nasional di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Di saya Pak, terus terang, saya diperintah juga oleh Pak Presiden untuk memang mencoba membalance antara pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan hidup. Ini suatu hal yang memang penting kita lakukan. Jadi antara development dengan ekologi, kelestarian hutan dengan pembangunan. Kita semua setuju, kita penting pertumbuhan, growth penting, job creation penting, karena itu yang akan membuat masyarakat sejahtera. Tapi saat bersamaan agar semua ini menjadi sustain, berkelanjutan, maka kita juga jaga alam kita. Insya Allah kami di Kementerian Kehutanan paham sekali apa yang diharapkan oleh Pak Presiden. Tapi saat bersamaan Pak Presiden juga meminta saya untuk tadi membalance antara development dengan environment. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kirap budaya yang juga diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Atraksi budaya kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM dan seniman lokal. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kirap budaya yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kehadiran Jokowi menarik perhatian warga yang memadati lokasi acara. Mengenakan kemeja putih, topi putih, dan celana hitam, Presiden ke-7 Joko Widodo tampak membaur dan menyapa masyarakat yang hadir dalam kirap budaya tersebut. Jokowi juga didampingi Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagus Oka, di mana suasana semakin meriah saat Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep membuka acara. Selain menampilkan atraksi budaya, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM dan seniman lokal. PSI berharap kirap budaya dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Kaisang juga menyebut sebelum agenda kirap, DPP PSI telah mengunjungi lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal untuk menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. PSI meyakini kemajuan daerah akan semakin kuat jika politik, kebudayaan, solidaritas sosial, serta pemberdayaan UMKM dan seniman dapat berjalan bersama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Satgas Gul Bencal Kodam 1 Bukit Barisan kembali menuntaskan perbaikan jembatan Aramco di Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Tapanuli Selatan. Progres pengerjaan telah mencapai 100% dan juga jembatan kini kembali dapat digunakan oleh masyarakat. Jembatan Aramco di lingkungan Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Tapanuli Selatan kini kembali berfungsi setelah selesai diperbaiki. Sebelumnya, jembatan ini mengalami kerusakan parah akibat tergerus banjir bandang yang menyebabkan akses penghubung antar lorong terputus. Kondisi tersebut sempat menghambat mobilitas warga, termasuk aktivitas sosial dan distribusi hasil pertanian. Satgas Gul Bencal Kodam 1 Bukit Barisan bersama personel Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Satgas Denzibang, Yon TP 901 Suhul Gading, dan Zipur 1 Dira Dharma turun langsung melakukan perbaikan. Pekerjaan diawali dengan pembersihan lokasi, dilanjutkan pemasangan struktur Aramco sebagai rangka utama, serta penguatan pondasi dan pengecoran untuk meningkatkan daya tahan konstruksi. Berkat kolaborasi prajurit dan masyarakat, proses perbaikan rampung 100% dan jembatan kini aman digunakan. Kehadiran jembatan yang telah dipulihkan ini diharapkan mampu memperlancar kembali aktivitas warga dan mendukung pemulihan ekonomi di Tapanuli Selatan. Kami masyarakat Desa Bandar Tarutung sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas terbangunnya jembatan Desa Bandar Tarutung ini, sehingga masyarakat dapat mengeluarkan hasil tani ataupun sawit, serta anak sekolah juga memperlancar yaitu jalannya ke sekolah, sehingga kami masyarakat Desa Bandar Tarutung tidak sulit untuk melintasi jembatan sementara sebelumnya yang dibangun, dan sekarang sudah memiliki kelancaran karena sudah dibangunnya jembatan ini oleh TNI. Dan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kasat, dan Bapak TNI. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, TNI bersama rakyat.
Kami dari masyarakat Desa Bandar Tarutung ya sangat terbantu dengan kerja keras yang dibuat oleh Bapak-Bapak TNI, pembuatan jembatan yang begitu cepat dan bagus. Kami masyarakat sudah bisalah melewati jembatan itu dengan baik. Dulunya jembatan itu sangat berbahaya bagi kami yang lewat ataupun anak-anak yang lewat mau bersekolah dan mengeluarkan bahan-bahan kami ataupun hasil pertanian kami. Sekarang dengan jembatan itu kami udah mulai merasa terbantu dan sangat berterima kasih kepada Bapak TNI, Bapak Kasat, dan Bapak Presiden Prabowo. Semoga TNI selalu bersama rakyat. Semangat membangun bangsa. Terima kasih Pak TNI. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, semangat gotong royong mewarnai pembangunan jembatan perintis Garuda di Kampung Padang Galundri Nagari, Taratak Tampati, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan ini menjadi wujud sinergi TNI Angkatan Darat bersama dengan masyarakat dalam membuka akses dan memperkuat konektivitas wilayah pedesaan. Di Kampung Padang Galundi Nagari Taraktak Tampati, pembangunan jembatan perintis Garuda terus berlangsung di tengah semangat gotong royong TNI dan juga masyarakat. Jembatan ini dibangun untuk membuka akses yang lebih aman dan layak bagi warga yang selama ini mengandalkan jalur sementara. Hingga pertengahan Februari, progres pembangunan telah mencapai 43,93%. Sejumlah tahapan awal mulai dari pembersihan lokasi, pemasangan bompleng, hingga penggalian telah diselesaikan sepenuhnya. Personil TNI bersama dengan warga terus bekerja menyelesaikan konstruksi lanjutan termasuk pembuatan struktur garpu dan juga encor yang juga menjadi bagian penting kekuatan jembatan. Diharapkan jembatan perintis Garuda ini kelak mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, petani mengangkut hasil panen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, setelah sempat terhenti akibat banjir bandang dan tanah longsor, SMP Negeri 26 Takengong di Kecamatan Linge, Aceh Tengah, kini kembali siap menggelar kegiatan belajar mengajar. Tentunya pembersihan tuntas dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Bencana Kodim 0106 Aceh Tengah bersama dengan prajurit Yonif TP 854 TK dan juga masyarakat. Banjir bandang yang menerjang desa Reje Payung meninggalkan lumpur dan material kayu yang menimbun hampir seluruh area SMP Negeri 26 Takengon. Ketinggian lumpur yang mencapai setengah hingga hampir 1 meter membuat aktivitas belajar terpaksa dihentikan demi keselamatan. Sedikitnya 10 ruangan terdiri dari ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, hingga rumah dinas guru harus dibersihkan secara menyeluruh. Proses pembersihan dilakukan bertahap selama hampir 1 bulan dengan melibatkan personil Kodim 0106 Aceh Tengah, prajurit Yonif TP 854 TK, serta warga yang turut bergotong royong. Meski dihadapkan pada keterbatasan sarana dan kondisi lumpur yang tebal, kerjasama dan koordinasi yang solid membuat proses pemulihan berjalan lancar. Kini, seluruh ruangan telah dibersihkan dan lingkungan sekolah kembali tertata, sehingga para siswa dapat segera melanjutkan proses belajar dengan lebih nyaman. Tahap berikutnya nanti akan dilakukan rehabilitasi ringan berupa pengecatan ulang sebagai bagian dari upaya mengembalikan semangat belajar anak-anak di Linge, Aceh Tengah. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Sebagai upaya untuk mencegah infeksi saluran kemih atau ISK pada anak-anak di wilayah terdampak banjir, relawan kesehatan TCK Batch 3 ini menggelar kegiatan sunatan massal di Simpang 3 Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini pemirsa menjadi bagian dari upaya peningkatan kesehatan dan kebersihan anak-anak di masa pemulihan pasca banjir. Sunatan massal digelar relawan kesehatan TCK Batch 3 di Simpang 3 Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak di wilayah terdampak banjir. Kegiatan ini dilaksanakan karena masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, sekaligus memberikan edukasi mengenai manfaat hitan dalam menjaga kebersihan dan juga mencegah risiko infeksi. Melalui program sunatan massal, layanan kesehatan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus meringankan beban orang tua yang terdampak bencana. Kegiatan ini juga diharapkan memberikan harapan baru bagi keluarga di masa pemulihan, serta meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak ke depan.
Kegiatan sunatan yang kami lakukan adalah hasil dari screening yang kami lakukan di posko pengungsian, di rumah-rumah warga, serta screening di lingkungan masyarakat. Dan kami menemukan beberapa permasalahan kesehatan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah infeksi di saluran kemih, khususnya untuk anak laki-laki yang belum melakukan. Relawan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan anak serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa awal puasa Muhammadiyah 18 Februari 2026, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ada yang berbeda saat Tahun Baru Imlek di Kota Depok untuk pertama kalinya di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Margonda Raya mengadakan pesta kembang api saat Tahun Baru Imlek. Pesta kembang api ini sangat dinantikan warga yang sudah menunggu sejak sore hari, walau harus menunggu berjam-jam, namun warga tetap antusias menanti pertunjukan yang dimulai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum digelar acara pesta kembang api, warga disuguhkan dengan pertunjukan barongsai. Tak sampai di pertunjukan barongsai, percikan cahaya kembang api menyala menerangi langit Kota Depok, disertai bunyi ledakan saling bersahutan. Seorang pengunjung, Rina, mengaku sangat senang dapat menyaksikan pesta kembang api itu. Ibu satu anak itu awalnya datang ke pusat perbelanjaan untuk sekedar berbelanja saja, namun di tengah keramaian pertunjukan barongsai dan pesta kembang api meluncur di atas langit. Ia mengaku pesta kembang api tersebut sebagai obat kangen karena pada tahun baru 2026 ditiadakan. Seneng banget ya, karena kan nggak tahu deh, tadi lagi main ke mall kan, tiba-tiba ada pesta kembang api. Kalau tahun kemarin kan pas pergantian tahun kita sengaja kesini bawa keluarga, tapi ternyata nggak ada. Dan ini kebetulan banget, jadi ya happy banget sih, anak-anak juga seneng gitu. Terobati nggak? Ya terobati, karena kan kemarin agak kecewa ya, tahun baru tuh nggak ada pesta kembang api. Tiba-tiba sekarang nggak sengaja main, terus ada kembang api, happy banget sih. Sementara itu, manajer Margo City, Indra Hedi Lesmana mengatakan, kali ini Margo City mengadakan pesta kembang api untuk merayakan Hari Raya Imlek. Ia menyebut ini merupakan event kembang api terbesar di Kota Depok dan nantinya juga akan digelar pesta kembang api menjelang Hari Raya Lebaran. Kali ini Margo City mengadakan pesta kembang api karena untuk merayakan Hari Raya Imlek. Untuk pertama kalinya Margo City mengadakan pesta kembang api yang dengan durasi 10 menit dengan total sekitar 110.000 tembakan. Ya. Untuk selain kembang api ini, sebelumnya kami ada pertunjukan barongsai yang dimana akan diadakan mulai dari hari Sabtu kemarin, itu tanggal 14 Februari. Di setiap harinya hingga tanggal 17 Februari, nanti akan kami tetap ada barongsainya itu di tanggal 28 Februari dan 1 Maret untuk penutupnya. Pesta kembang api berdurasi 10 menit dengan total sekitar 110.000 tembakan. Tahun 2026 ini dinilai sangat spesial karena kolaborasi antara Hari Raya Imlek dan bulan Ramadan. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat ramai oleh umat Buddha dan juga Konghucu yang melakukan sembahyang dalam rangka Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Perayaan Imlek di Vihara Dharma Bakti ini meliputi ibadah utama berupa sembahyang dan berdoa, terutama dalam memohon berkah Tahun Baru. Tradisi sembahyang serta menyalakan dupa dan lilin menjadi kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh umat Buddha dan Konghucu sebagai rangkaian ibadah utama dalam menyambut Tahun Baru Cina atau Imlek. Suasana ibadah tersebut sudah terlihat di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat yang mulai ramai oleh umat Tionghoa untuk melaksanakan sembahyang. Mayoritas warga Tionghoa memilih sembahyang di Vihara Dharma Bakti lantaran vihara tersebut
merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi sejarah panjang pecinan di Jakarta. Selain itu, menurut Stefani, alasan dirinya memilih beribadah di vihara tersebut lantaran sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas keluarganya sejak lama, terutama saat Imlek. Tadi ke atas sembahyang posat dulu, terus sembahyang pertama kan tikong, terus dewa-dewa, semua dari Kuan Im sampai Sang Buddha semua gitu. Oke, kenapa pilih beribadah di vihara? Karena emang udah dari dulu sih, dari kecil juga di sini sih, gitu. Kalau untuk persiapan penyambut Imlek sendiri, nanti malam ada sembahyang di rumah ya, itu sembahyang malam Imlek gitu. Terus abis itu makan bareng keluarga gitu kan, keluarga besar makan Imlek, malam Imlek. Sementara itu tak ada pengamanan khusus yang dilakukan dalam menyambut Tahun Baru Imlek di Vihara Dharma Bakti. Meski demikian, pengamanan keliling tetap dilakukan oleh Babinsa setempat, dibantu Satpol PP, dan terdapat monitor ke wilayah oleh pihak Polda Metro Jaya. Kita dari Direktorat Pamopin Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka Imlek ya, dalam rangka Tahun Baru Imlek, untuk situasinya bagaimana situasi untuk terkendalinya. Demikian. Hari ini ada patroli di setiap wihara, untuk besok juga ada kegiatan patroli juga. Untuk sementara ya kita patroli dulu, mungkin hari hanya kemungkinan ada patroli. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sekaligus perayaan Imlek 2577, wajah sejuk toleransi tersaji di jantung Kota Serang, Banten. Tentunya Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Serang menggelar kirab budaya lintas iman yang juga melibatkan seluruh perwakilan agama. Keramaian pecah di kawasan Royal Baro, Kota Serang, Banten bukan sekedar pawai biasa. Ini adalah kirab budaya lintas iman yang diinisiasi oleh FKUB Kota Serang. Berbagai pertunjukan seni tradisional hingga modern ditampilkan di hadapan warga. Para peserta dengan bangga mengenakan pakaian khas daerah masing-masing sebagai pesan bahwa perbedaan etnis, suku maupun agama adalah kekuatan bagi Kota Serang. Ketua FKUB Kota Serang, Kiai Haji Matin Syarkawi, menegaskan bahwa momentum menyambut Ramadan dan Imlek secara bersamaan ini harus dijadikan ruang perjumpaan antar warga. Ia berharap nilai-nilai toleransi tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi juga teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini substansinya adalah bahwa Kota Serang ini ternyata sangat beragam. Ragam budaya, ragam etnis, ragam suku, dan ragam agama. Dan sejak dahulu kala di Kesultanan Banten ini sudah hidup harmoni. Saling memahami, saling mendukung. Buktinya apa? Pelabuhan internasional di Karanganyar itu adalah pernah berjaya. Itu satu bukti bahwa masyarakat Banten ini masyarakat yang sangat terbuka. Apresiasi juga datang dari pemuka agama Buddha. Kegiatan ini dinilai sebagai wujud nyata kebersamaan untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh luar biasa, ini wujud dari kebersamaan, persatuan dari semua agama. Dan kami menyampaikan selamat kepada segenap para panitia. Hal ini bisa diteruskan untuk waktu yang selanjutnya karena ini sebuah kebersamaan yang akan membawa keberkahan karena persatuan dan juga akan membawa kekuatan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Melalui kirab budaya ini, hubungan sosial antar warga diharapkan semakin erat, sekaligus menjadi bukti bahwa Kota Serang adalah rumah yang ramah bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang keyakinan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti berharap penetapan awal puasa pada tahun ini tidak mengganggu kerukunan umat jika terjadi perbedaan. Awal puasa Muhammadiyah untuk 1 Ramadan 1447 Hijriah resmi ditetapkan pada 18 Februari 2026. Sementara itu, penentuan awal bulan puasa Ramadan Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau penghitung astronomi. Jamaah Muhammadiyah akan mulai melaksanakan sholat tarawih perdana pada Selasa malam.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, perbedaan penetapan awal puasa antara Muhammadiyah dan pemerintah merupakan hal yang biasa dan bukan pertama kali terjadi. Perbedaan penetapan awal puasa tahun ini tidak akan mengganggu kerukunan umat Islam di Indonesia. Ya ini kan sudah biasa ya, bukan pertama kali awal Ramadan berbeda. Yang penting kita semuanya saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan juga yang penting melaksanakan puasa. Jangan karena beda awal puasa terus tidak puasa. Jadi mari kita semuanya menjaga toleransi, menjaga kerukunan, karena Indonesia ini kekuatan kita adalah pada sikap toleransinya, sikap saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat sebagai wadah kerukunan umat beragama di Indonesia yang juga merupakan pengusaha nasional Dr. John Palinggi secara khusus menyampaikan ucapan selamat menyambut datangnya bulan puasa Ramadan 2026. Momentum ini mentransformasi persatuan bangsa Indonesia. Ketua Harian BISMA Dr. John Palinggi secara khusus menyampaikan ucapan selamat menyambut datangnya bulan puasa Ramadan 2026. Ditemui di kantornya, John Palinggi memandang datangnya bulan suci puasa Ramadan sebagai momentum untuk mentransformasi total terhadap gaya hidup sebagai individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bulan suci Ramadan bukan sekedar pergeseran jam makan atau menahan lapar, melainkan ini adalah transformasi total terhadap hidup kita sebagai pribadi. Makna daripada transformasi total itu maknanya adalah yang pertama, yaitu penyucian jiwa. Setelah 30 hari melaksanakan ibadah puasa, maka umat Islam kembali bersih. Istilahnya fitrah bersih. Bapak Presiden memahami bagaimana dalam perbedaan bisa mempersatukan umat yang beragama di Indonesia, termasuk juga yang tidak yang beragama aliran kepercayaan. Saya kira Bapak Prabowo melalui Bapak Menteri Agama, itu adalah Bapak Menteri Agama, sahabat saya dan saya kenal baik. Beliau sangat rendah hati, merangkap juga imam Masjid Istiqlal. Beliau itu memahami bagaimana, dan programnya itu adalah kerukunan, persatuan, dan saling untuk menguatkan untuk bangsa dan negara. Bapak Profesor Nasaruddin itu adalah Menteri Agama yang tepat untuk mendampingi Bapak Prabowo. Kepada semua umat Islam, saudaraku dimanapun berada, dengan tulus dari hati yang terdalam, saya pada menjelang dan pelaksanaan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, selamat memasuki dan menunaikan ibadah puasa, bulan yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Saya atas nama pribadi dan BISMA memohon maaf lahir dan batin. Ketua Harian BISMA juga mengapresiasi langkah nyata Presiden Prabowo dalam menjaga kondusivitas keamanan dan kerukunan antar umat beragama di tengah berbagai ancaman isu SARA yang kerap dimunculkan oleh oknum-oknum yang hendak merusak kerukunan bangsa. Lebih lanjut, menurut John, Menteri Agama Nasaruddin Umar merupakan tokoh yang tepat dalam mewujudkan toleransi di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat memanfaatkan cuti panjang dengan membeli sejumlah kebutuhan Ramadan jelang penetapan sidang isbat oleh pemerintah. Tentunya Pasar Tanah Abang digandrungi masyarakat untuk belanja dalam memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Proses transaksi terus berlangsung di Pasar Tanah Abang menjelang bulan suci Ramadan tahun ini. Salah satu pedagang di pasar ini menyoroti animo masyarakat yang membeli cukup beragam. Misalnya, untuk jam ramainya pembeli berkisar di pukul 10 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia Barat. Selain itu, pilihan baju muslim menjadi favorit calon pembeli yang berada di Pasar Tanah Abang, khususnya di Blok A dan B. Macam-macam sih ya, dia kadang ramainya tuh dari Senin sampai Kamis saja. Itu yang mungkin dari daerah. Kalau misalkan yang kayak rame kayak weekend, itu mungkin Jabodetabek. Salah satu warga yang membeli menjelaskan, perbedaan harga barang antara tahun ini dan tahun lalu cukup berbeda. Faktor perayaan bulan Ramadan yang bersamaan dengan Imlek menjadi penyebab melonjaknya sejumlah barang dagangan di pasar ini.
Kalau untuk harga sendiri ibu lihat gimana sih? Ini tahun ini sama tahun lalu kan ibu mungkin juga kesini mungkin. Tahun ini lebih mahal, tahun lalu nggak murah. Kenapa itu mahal kalau ibu bisa lihat? Ya mungkin barengan Imlek. Kan Imlek puasa, Lebaran, nah tuh jadi pada naik semua dan melonjak. Di sisi lain, warga yang memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang mengungkapkan alasan membeli kebutuhan Ramadan lebih dini guna mengantisipasi padatnya pasar memasuki bulan Ramadan. Kalau boleh tahu kenapa belanja itu dari sekarang? Kenapa? Ini kan belum puasa gitu. Kenapa? Ntar kalau udah puasa tinggal ibadah aja. Iya, kalau sekarang belanjanya kita beli seragaman buat anak-anak kita, anak karyawan. Kenapa nggak mau belanja H-1 Lebaran? Sebelum Lebaran? Udah ribet udahlah. Udah fokus ibadah udah. Pedagang di Pasar Tanah Abang membenarkan adanya keluhan dari calon pembeli di tahun ini. Faktor kualitas dan harga pasaran menjadi penyebab melonjaknya harga di sejumlah lini barang. Kalau dari sisi harga, jadi kakak ngeliat pembeli itu ada komen nggak sih? Kenapa mahal banget? Kok murah gitu? Iya, untuk kalau misalnya untuk harga ada yang komen sih Kak, ada yang mahal, ada yang murah. Cuma kan kita kalau untuk dari harga yang tertinggi kan kita lihat dari kualitasnya. Kalau untuk harga yang terendah kan juga kita tahu sendiri kualitasnya dari jahitannya, dari bahannya, dia kan beda-beda dia Kak. Apalagi kita jualan jas. Jas itu kadang-kadang kan kalau misalnya kita harga normalnya itu kan hampir 300-an nih Kak. Kadang-kadang orang nawar kita tuh 200 atau 100 juga kayak kita ngasihnya kayak gimana gitu kan. Tapi kan untuk kualitasnya juga kan kita berbeda dengan harga yang di bawah itu. Lebih lanjut, animo transaksi di Pasar Tanah Abang masih terus berlanjut dan bervariatif. Animo ini diprediksi akan terus berlangsung hingga H-1 Lebaran pada Maret mendatang. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpua TV melaporkan. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan 2026, ratusan warga melakukan ziarah kubur di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ziarah ini dilakukan sebagai bentuk doa, refleksi diri, serta penghormatan kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Sejak pagi hari, warga datang silih berganti ke TPU Tanah Kusir untuk melaksanakan tradisi ziarah menjelang Ramadan. Dengan membawa bunga dan air kembang, para peziarah memanjatkan doa serta mengenang jasa orang-orang tercinta. Tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, sebagai pengingat akan kematian dan pentingnya memperbaiki diri menyambut bulan suci. Ramainya pengunjung sempat membuat arus lalu lintas di sekitar area TPU mengalami perlambatan. Pengaturan dilakukan dengan sistem masuk bergilir agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Bulan puasa, jadi kami ingatkan orang tua gitu. Kayak namanya nyadran ya, kalau dalam bahasa Jawa. Iya. Nggak ada tradisi ya, sama lah dengan orang lain ya. Kita nyekar terus berdoa gitu. Itu aja sih, nggak ada yang lain, standar. Kita akan kembali meninggal, mengingat orang tua kita ada di sini. Perhatian kita lah pada orang tua kita yang ada di sini. Pak, ini ziarah sendiri ini dalam rangka menyambut apa? Bulan suci Ramadan. Ya, rutin setiap tahun, insya Allah minimal 1 tahun sekali atau pada bulan-bulan tertentu saya datang. Semoga sebaiknya tanpa mengingat pada kita pulang ke alam baka, jadi kita harus banyak sadar. Tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, namun juga momen untuk meningkatkan keimanan, menjaga silaturahmi, serta menumbuhkan kesadaran akan nilai kehidupan dan kemanusiaan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpua TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ribuan warga Kampung Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, ini menggelar pawai obor pada Senin malam. Pawai obor dilakukan dengan berjalan kaki sejauh 3 km, menyusuri jalan protokol. Ribuan warga di Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten menggelar tradisi pawai obor untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan pada Senin malam. Warga yang terdiri dari orang tua dan anak-anak ini tampak antusias berjalan kaki sejauh 3 km, mulai kampung setempat menyusuri jalan-jalan protokol. Selain keliling membawa obor, para peserta pawai obor juga mengenakan berbagai macam busana muslim, sambil menyalakan flare hingga membuat suasana pawai obor semakin meriah. Warga mengatakan pawai obor tahun ini sangat meriah, pasalnya para peserta bisa mendapatkan door prize berupa paket sembako yang bisa digunakan saat bulan puasa. Pawai obor yang dilaksanakan oleh remaja Masjid Al-Husna Priuk. Alhamdulillah setiap tahun ya, hampir setiap tahun kita mengadakan remaja masjid, kemudian diikut sertai oleh seluruh masyarakat yang berada di sekitaran masjid.
di Priuk dan Priuk Jaya. Tadi jalannya berapa kilo sih? Kurang lebih ada 3 kilo ya, kurang lebih 3 kiloan lah. Tapi anak-anak happy sih tadi ya. Walaupun jauh, capek, tapi nggak berasa gitu. Antusias nggak Bu? Alhamdulillah banyak sih masyarakat, walaupun gerimis, malam, anak-anak, ibu-ibu happy semua. Semua kayaknya di gang-gang tuh sepi, semua turun ke jalan semua. Penyelenggaraan pawai obor mengatakan pawai obor menyambut Ramadan tahun ini diikuti 1.000 warga dari 3 rukun warga. 100 paket sembako pun disediakan untuk para peserta. Selain untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pawai obor ini juga digelar untuk melestarikan dan memperkenalkan tradisi umat Islam kepada anak mereka. Alhamdulillah, para remaja Masjid Al-Husna dalam menyambut Ramadan setiap tahun selalu mengadakan acara pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saat ini kali ini kegiatan pawai obor diikuti oleh seluruh masyarakat wilayah Masjid Jami Al-Husna sekitar 1.000 orang ya. Dengan tujuan kegiatan ini yaitu merasa rasa tasyakur para jamaah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mereka berantusias, merasa gembira ya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW bahwa orang yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh riang gembira. Tradisi pawai obor ini rencananya akan terus ditingkatkan untuk memberikan edukasi kepada warga, terutama anak-anak agar tidak hilang tergerus zaman. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, keindahan toleransi antar umat beragama terlihat di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sekelompok pemuda Hindu bergotong royong untuk membersihkan musola dan juga masjid di lingkungan desa agar umat muslim nyaman beribadah di bulan puasa. Aksi bersih-bersih dilakukan di Desa Mekar Karya, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Para pemuda Hindu berbondong-bondong datang ke musola dan masjid setempat untuk melakukan aksi bersih-bersih. Dengan penuh semangat, terlihat para pemuda ini menyapu halaman, membersihkan lantai, merapikan area tempat wudhu, mengelap kaca, hingga membersihkan jalan menuju masjid. Mereka bergotong royong memastikan rumah ibadah dalam kondisi bersih dan siap digunakan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Tradisi bersih-bersih yang setiap tahun terus dilakukan ini membawa pesan toleransi bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi semangat kebersamaan dan gotong royong. Kalau alasannya sih berhubungan ini mau menyambut bulan suci Ramadan buat umat muslim, kan kita juga sekalian mau menyambut hari raya Nyepi. Jadi kita membantulah umat muslim untuk membersih-bersih musola, gimana caranya buat kita bersatu lah umat muslim sama umat Hindu. Intinya saling bergotong royong untuk menyambut bulan suci Ramadan dan hari raya Nyepi. Kali ini rekan-rekan umat agama Hindu bergotong royong bersama-sama membantu untuk membersihkan masjid-masjid dan musola serta lingkungan. Alhamdulillah sudah kami laksanakan setiap tahun karena mau tidak mau kita hidup berdampingan, kita harus bertoleransi antar umat beragama. Aksi bersih-bersih di Desa Mekar Karya diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain agar semangat toleransi dan kerukunan tetap terjaga di tengah keberagaman. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, tradisi turun-temurun kembali digelar warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tentunya semangat kebersamaan terpancar dari anak-anak hingga orang tua dalam membersihkan Masjid Tua Katangka, masjid peninggalan Kerajaan Goa yang berstatus cagar budaya. Dan berikut informasinya untuk Anda. Suasana hangat terpancar dari halaman Masjid Tua Katangka di Kabupaten Goa. Puluhan pengurus bersama warga bergotong royong dalam membersihkan masjid. Bukan sekedar sapu dan pel, warga membersihkan setiap sudut ruang utama, lapisan debu di beduk tua, hingga nama prasasti yang melekat di dinding. Anak-anak dan remaja tak ketinggalan. Mereka dengan ceria membantu membersihkan halaman serta toilet. Semangat ini buktikan jika tradisi tahunan bersifat inklusif, melibatkan seluruh elemen jamaah.
Perhatian khusus diberikan pada ornamen bangunan. Sebagai masjid tertua di Sulsel bekas peninggalan Kerajaan Goa, arsitekturnya harus dijaga. Apalagi, masjid ini telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Pengurus masjid menyebutkan, sebelum masuk Ramadan, semua harus dibersihkan dan disucikan. Bukan cuma diri, tetapi juga tempat ibadah, juga demikian. Ini memang kegiatan sudah rutin kita lakukan ketika menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Kan ini bulan suci, jadi kita harus menyambut dengan bersih-bersih. Karena kan untuk lebih afdalnya sholat itu kan harus semuanya harus kita bersihkan, kita sucikan diri, apa semuanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini dilibatkan semua para. Oh iya, jadi yang terlibat di sini itu dari pengurus serta anak remaja dan jamaah sendiri dan termasuk orang tua santri. Kan dulu kita ada TPQI, mereka punya nama organisasi POS ya, orang santri. Jadi mereka juga dilibatkan karena mereka kan baru terbentuk dan mereka juga mau melibatkan diri. Selain itu juga majelis taklim juga. Antusiasnya tinggi sekali saya lihat ini. Ya? Antusiasnya tinggi sekali. Oh iya, karena memang jamaah itu memasuki bulan Ramadan itu sangat antusias mereka karena mereka kan inilah yang momen yang mereka tunggu. Dari bulan Rajab saja mereka sudah berdoa. Dia sudah berdoa mudah-mudahan dipertemukan di bulan Ramadan. Jadi kita mengharap di bulan suci Ramadan ini dan doa terbaik untuk di kabupaten, khususnya di Kabupaten Goa. Semoga Kabupaten Goa semakin maju dan semakin beradab dan beradat untuk Goa ke depannya. Perhatian khusus diberikan pada ornamen bangunan sebagai masjid tertua di Sulsel, bekas peninggalan Kerajaan Goa. Arsitekturnya harus dijaga, apalagi masjid ini telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Pengurus masjid menyebutkan, sebelum masuk Ramadan, semua harus dibersihkan, disucikan. Bukan cuma diri, tapi tempat ibadah juga demikian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Dan berikut hasil sidang isbat oleh Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya, MABIMS itu adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat, 24 menit, 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkanur ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal. Belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori imkanur ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal.
wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabim tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Pemirsa, Palestina lukis puing Gaza sambut Ramadan. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Ribuan kendaraan memadati gerbang tol Wunzhua di Guangzhou pada Jumat malam 13 Februari jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Jalan tol terbesar maksud kami di Asia ini menjadi titik krusial arus mudik tahun Shio Kuda. Inilah rekaman drone yang menunjukkan deretan mobil mengantri di gerbang Wuchuang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai kemacetan parah, arus mudik tahun ini terlihat lebih tersebar karena banyak keluarga yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari penumpukan. Arus dua arah di G40 Expressway terlihat padat, namun lancar dengan cahaya lampu kendaraan membentang menuju kota dan provinsi pedalaman. Gerbang tol ini menjadi penghubung penting antara Shanghai, Jiangsu, dan wilayah pedalaman yang sebelumnya pernah mengalami kemacetan hingga 24 jam saat libur Golden Week. Otoritas memperkirakan rekor 9,5 miliar perjalanan antar wilayah akan terjadi selama periode mudik 40 hari, dengan sekitar 80% merupakan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk mengurangi tekanan di jaringan jalan nasional, pemerintah Cina menggratiskan tarif tol bagi kendaraan penumpang kecil mulai 15 hingga 23 Februari 2026. Arus mudik Imlek tahun ini menjadi ujian besar infrastruktur transportasi Cina di tengah mobilitas besar-besaran menyambut Tahun Baru Imlek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, umat muslim di seluruh dunia segera bersiap memasuki bulan suci Ramadan. Bulan ini menjadi momen yang sangat spesial dalam kalender Islam, ditandai dengan ritual puasa harian serta peningkatan ibadah, refleksi diri, dan juga kegiatan sosial lainnya. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijrah.
dan dipercaya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Selama bulan Ramadan, umat muslim yang menjalankan ibadah puasa wajib menahan diri dari makan, minum, serta menjauhkan diri dari berbagai hal-hal hawa nafsu. Dari terbit fajar hingga matahari terbenam, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun juga menjadi latihan spiritual untuk meningkatkan kesabaran, disiplin, dan empati terhadap sesama umat manusia. Ramadan juga waktu untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, serta berdoa dan berzikir. Di banyak negara, bulan suci ini ditandai dengan kegiatan berbuka puasa bersama dan tradisi sahur sebelum puasa dimulai. Selain itu, Ramadan menekankan nilai amal dan kepedulian sosial, di mana umat muslim didorong untuk memberi sedekah dan membantu mereka yang membutuhkan. Ramadan berakhir dengan perayaan Idul Fitri sebagai momen kembali ke fitrah dan perayaan kebersamaan setelah sebulan penuh beribadah di bulan suci Ramadan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah puing-puing bangunan dan juga jejak kehancuran perang di Gaza, seorang seniman Palestina memilih untuk menyambut Ramadan dengan cara yang berbeda. Kaligrafer bernama Hani Dahman ini melukis pesan dan harapan di atas beton runtuhan seakan menegaskan bahwa semangat hidup warga Palestina tetap ada di tengah kepedihan. Di atas sebuah dinding beton di antara reruntuhan dan bangunan yang hancur, Hani Dahman menyelupkan kuasnya ke cat lalu menuliskan dengan hati-hati dalam huruf Arab. Tulisannya berbunyi "Selamat datang Ramadan". Sejumlah anak-anak berkumpul di belakangnya, menyaksikan setiap goresan yang perlahan membentuk kalimat penuh makna tersebut. Bagi Dahman, seniman bukan sekedar hiasan biasa, tetapi bentuk perlawanan dan cara untuk menjaga harapan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Ramadan tahun ini datang saat Gaza masih berjuang memulihkan diri dari semua keterbatasan yang ada, dengan ribuan warga hidup di pengungsian dan keterbatasan bahan pokok. Namun, melalui kaligrafi dan pesan spiritual, Dahman ingin menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan tetap menjadi momen untuk bersandar pada iman dan menjaga persatuan. Di tengah reruntuhan, karya tulisan itu menjadi simbol bahwa Ramadan tetap disambut dengan doa dan harapan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menggelar pertemuan tentunya dengan Presiden Slovakia Petr Pellegrini di Bratislava pada Minggu. Tentunya kunjungan diplomatik ini dilakukan dalam upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara Washington dan juga Slovakia. Rubio tiba di ibu kota Slovakia sebagai bagian dari agenda diplomasi untuk mempererat kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, dan hubungan strategis kawasan. Dalam pertemuan dengan Presiden Pellegrini, kedua belah pihak membahas berbagai isu regional dan global, termasuk situasi keamanan Eropa serta peran Slovakia sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Kunjungan ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat memperkuat aliansi dengan negara-negara Eropa Tengah di tengah dinamika geopolitik dan konflik yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Hingga kini belum ada pernyataan resmi lengkap dari kedua belah pihak mengenai hasil akhir pertemuan tersebut. Namun, kedua negara menegaskan komitmen untuk terus menjaga hubungan dekat dan memperluas kerjasama di berbagai sektor strategis yang menguntungkan kedua belah pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meresmikan distrik perumahan baru di Pyongyang. Kawasan ini juga dibangun khusus untuk keluarga prajurit Korea Utara yang tewas saat bertempur bersama dengan pasukan Rusia di Ukraina. Langkah ini juga mempertegas dukungan militer Pyongyang kepada Moskow. Media pemerintah Korea Utara melaporkan, proyek perumahan tersebut telah selesai dan disiapkan bagi keluarga tentara yang disebut sebagai pahlawan. Dalam upacara peresmian, Kim Jong-un tampil meninjau lokasi dan menyapa sejumlah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya di medan perang Ukraina. Ini menjadi salah satu pengakuan paling jelas pemerintah Korea Utara bahwa telah mengirim dukungan personil militer untuk membantu Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Pengamat menilai langkah ini bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga sebagai strategi politik untuk memperkuat loyalitas internal, serta mempertegas aliansi Pyongyang-Moskow. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Rusia maupun Ukraina mengenai jumlah data pasti tentang Korea Utara yang terlibat dan meninggal dalam perang tersebut. Namun, pembangunan kawasan khusus ini menunjukkan perang Ukraina memiliki dampak langsung yang cukup signifikan hingga ke dalam negeri Korea Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim pertahanan sipil di Gaza menemukan 67 jenazah dari satu keluarga di Bait Lahia pada Minggu 15 Februari 2026. Operasi evakuasi dilakukan bersama dengan Komite Palang Merah Internasional di tengah puing bangunan yang juga hancur total.
tim pertahanan sipil di Gaza melakukan operasi pencarian di sebuah bangunan yang hancur di Betlaia dan menemukan jenazah 67 anggota keluarga Abu Nars di bawah reruntuhan. Rekaman yang menunjukkan petugas menarik jenazah dari puing-puing, sementara alat berat digunakan untuk membongkar sisa bangunan dalam upaya mencari korban lain yang masih hilang. Operasi ini dilakukan bersama Komite Palang Merah Internasional, di tengah kondisi terbatasnya peralatan dan sumber daya. Menurut petugas, lebih dari 7.000 orang masih dinyatakan hilang di bawah reruntuhan di seluruh Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 726 jenazah telah dievakuasi sejak gencatan senjata mulai berlaku. Gencatan senjata tersebut disusul pengumuman tahap kedua rencana perdamaian yang disebut Trump Plan, yang mencakup transisi dari gencatan senjata menuju pelucutan senjata, pembentukan administrasi teknorat, serta rekonstruksi. Konflik di Gaza terus meninggalkan dampak kemanusiaan yang besar, dengan ribuan korban masih terkubur di bawah reruntuhan dan upaya evakuasi yang terus berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan di Israel tengah terjadi setelah sekelompok Yahudi ultra-ortodoks dilaporkan menyerang 2 prajurit perempuan saat melakukan aksi di kota Bnei Barak, Israel bagian tengah. Tentunya kerusuhan ini memicu ketegangan berkepanjangan antara komunitas religius garis keras dengan otoritas keamanan negara. Kerusuhan pecah pada Minggu di kota Bnei Brak yang dikenal sebagai basis komunitas agamis Yahudi ultra-ortodoks. Dilaporkan 2 prajurit perempuan Israel disebut menjadi sasaran serangan dan harus dievakuasi setelah kerusuhan memanas di jalanan. Polisi dan pasukan keamanan dilaporkan turun tangan untuk membubarkan massa yang kian ricuh dan mengendalikan situasi yang masih tegang hingga hari berikutnya. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya debat di Israel terkait diperlakukan kembali kewajiban dinas militer bagi komunitas ultra-ortodoks. Selama bertahun-tahun, banyak pria dari komunitas ultra-ortodoks mendapat pengecualian dari dinas wajib militer dengan alasan studi keagamaan. Namun di tengah konflik berkepanjangan dan kebutuhan akan pasukan yang terus meningkat, tekanan publik untuk menghapus pengecualian itu semakin kuat. Hingga kini, pihak berwenang masih belum merilis rincian lengkap mengenai data jumlah penangkapan atau korban dalam kerusuhan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mercon rakitan meledak, 2 anak terluka. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Sesosok mayat bayi perempuan terbungkus kain ditemukan di tempat pembuangan sampah RW 11 Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu 15 Februari 2026. Petugas Reskrim Polsek Durensawit langsung melakukan penelusuran lokasi, mencari saksi dan juga memeriksa kamera CCTV di lokasi. Petugas pengangkut sampah dikejutkan dengan sesosok bayi perempuan sudah tak bernyawa saat sedang membongkar gerobak sampah di TPS RW 11, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu siang. Bayi yang ditemukan terbungkus kain ini diperkirakan baru berusia sebulan. Usai menemukan korban, petugas pengangkut sampah ini kemudian melaporkan ke pengurus lingkungan dan petugas kepolisian setempat. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan identifikasi dan membawa jasad bayi malang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Saya narik, itu gerobak sampah itu kan kosong. Pas narik ke bendahara, terus saya tarik semua tuh sampah. Saya nggak tahu penjelasan itu, nggak tahu apa saya nggak tahu. Pas nyampe sini, saya menurunkan ada orang gitu, ada bayi tuh. Makanya saya langsung sama teman saya langsung suruh telepon ke PRT dan semuanya sama Pak RW. Lokasi dari bendahara. Udah bendahara. RT saya, RT 4. Di halaman apa di apa? Halaman lokasi. Isinya apa aja selain bayi? Iya, namanya sampah biasa aja, Pak. Penuh ya? Iya penuh. Pas saya turunin sampah itu, kok ada orang, ada bayi gitu. Ini kira-kira umurnya berapa nih bayi? Lah nggak tahu deh Pak, kalau masa umur. Demisnya perempuan Pak. Lapor. Kita laporan langsung ke RT saya dan pihak KRW saya. Jadi ketahuan setelah sampai tempat pembuangan
sampah. Iya. Selanjutnya petugas Reskrim Polsek Durensawit melakukan penelusuran lokasi mencari dan memeriksa saksi. Kasus penemuan mayat bayi ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Petugas kebersihan saya nelpon saya melaporkan bahwa ditemukan mayat bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Itu umurnya berapa kira-kira? Mungkin sekitar 1 bulan. Jadi kebetulan tukang sampah kita ini emang narik sampah di lingkungan saya dan tiba-tiba pas dibuang di sini sudah ditemukan mayat bayi setelah dibuang. Pas dituang sama petugas kebersihan saya tiba-tiba ditemukan buntelan kain ada mayat perempuan bayi. Mungkin kalau curiga saya juga belum paham ya. Karena posisinya dia udah buntelan gitu tuh kain, bungkus kain gitu. Telepon ke saya sebagai Pak RT, langsung saya lapor ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus ringsek parah usai terhantam kereta api Harina di perlintasan sebidang tanpa palang pintu Desa Berumbung, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Insiden maut ini mengakibatkan pengemudi mobil tewas di lokasi kejadian, sementara seorang penjaga pos mengalami luka berat akibat terpentalnya badan kendaraan. Kecelakaan maut ini terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9:12 di perlintasan kereta api kilometer 11, Desa Berumbung, Kecamatan Meranggen. Mobil minibus dengan nomor polisi H1051VA mengalami kondisi ringsek parah usai terseret sejauh 12 meter oleh kereta api Harina relasi Surabaya Pasar Turi menuju Bandung. Berdasarkan keterangan saksi, mobil yang dikemudikan oleh Sarmidi, warga Gayam Sari, Semarang, tetap melaju meski sudah diberikan peringatan oleh warga dan penjaga pos di sekitar lokasi. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, benturan keras tidak dapat terhindarkan. Naas, pengemudi mobil meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka serius. Sementara itu, seorang penjaga pos berinisial YS yang berada di sekitar rel mengalami luka berat. Langsung dievakuasi oleh warga dan petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak KAID AOP 4 Semarang mencatat, insiden ini menyebabkan kerusakan pada unit lokomotif dan kereta pembangkit, sehingga perjalanan KA Harlina mengalami keterlambatan hingga 102 menit. Jalur hilir pun sempat tertutup sementara hingga dinyatakan aman kembali pada pukul 11:26 siang. Tugas kepolisian dari Polres Demak yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Pelita Anugrah. Proses evakuasi bangkai kendaraan sempat menjadi tontonan warga sekitar sebelum akhirnya berhasil dipindahkan agar tidak mengganggu jadwal perjalanan kereta lainnya. Lisna Nur, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebuah pohon tumbang juga menimpa sejumlah kendaraan di Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Banten pada Senin 16 Februari 2026. Diduga pohon ini tumbang akibat tersangkut oleh badan truk kontainer dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Sebuah pohon perindang di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kota Tangerang, Banten, tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas pada Senin 16 Februari 2026 siang. Diduga pohon jenis rembesi tumbang akibat tersangkut badan kendaraan truk kontainer dan menimpa kendaraan lainnya yang berada di belakangnya. Petugas gabungan dari BPBD Kota Tangerang dan petugas pertamanan yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi pohon tumbang. Salah satu pengendara, Rachel, mengatakan saat kejadian dirinya tengah melintas dan kendaraannya tertimpa batang pohon yang tumbang. Tiba-tiba ada yang bilang kalau mobil yang di depan kami itu ketimpa pohon. Tapi awalnya tenang ya, ternyata mobil kami yang kena. Karena mobil kami persis di belakangnya mobil truk. Bukan, mobil putih tadi ya, mobil apa ya tadi ya. Gitu. Tapi posisi ibu lewat ini udah kena ketimpa ini, udah tumbang atau belum pohonnya? Udah, karena kita kan dengar dari orang kalau ada mobil yang ketimpa. Mobil kami persis di belakang mobil yang tadi yang dibilang orang ketimpa itu. Oh, ini pohon tumbang bukan karena angin, bukan mobil. Mobil truk ya? Ini keseret karena terlalu tinggi kayaknya mobil ini. Oh gitu. Sementara itu, warga sekitar bernama Vina mengaku awalnya mengira terjadi kecelakaan lalu lintas karena sempat terdengar suara benturan cukup keras.
Nggak tahu sih, saya tadi mau sholat, tapi pas tiba-tiba tuh dengar kayak suara tabrakan. Pas keluar pokoknya udah ada di atas mobil box yang gede. Suaranya kencang? Kenceng banget, kayak yang mobil keseret aja. Oh, ini nimpa mobil berapa mobil, Bu? Di mana cuma yang kelihatan emang nggak sampai nimpa. Mobil-mobil kecil ya? Kalau kelihatannya emang nggak sampai nimpa, soalnya kan ketahan sama mobil box itu. Cuman pas dilihat emang katanya mah ada yang kayaknya saya juga kurang tahu. Berarti ada mobil kecil juga yang kena mungkin ya? Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Kasus ini kini ditangani oleh unit laka lantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pengemudi ojek online bernama Asep ditemukan meninggal dunia dalam posisi tertunduk di atas sepeda motornya di depan ruko Palm Spring, Batam Kota. Saat ditemukan, korban masih mengenakan jaket ojek dan juga berada di atas motor yang terparkir. Malam di Batam Kota itu seharusnya berjalan seperti biasa. Tiru kendaraan lampu ruko yang perlahan meredup dan aktivitas warga yang mulai lengang. Namun sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 15 Februari 2026, suasana mendadak berubah di depan ruko Palm Spring. Seorang pengemudi ojek online bernama Asep ditemukan tak lagi bernyawa. Ia masih berada di atas sepeda motornya dalam posisi tertunduk seolah tertidur sejenak setelah lelah bekerja. Jaket Gojek masih melekat di tubuhnya, menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang berakhir di titik tersebut. Sontak peristiwa tersebut viral di media sosial usai videonya diunggah oleh akun media lokal. Warga sekitar yang pertama kali melihat korban sempat mengira Asep hanya beristirahat. Beberapa jam sebelumnya ia masih terlihat beraktivitas normal, duduk di atas motornya tanpa menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Namun ketika didekati, tubuhnya tak lagi merespon. Kesunyian malam pun berubah menjadi kepanikan. Petugas kepolisian dari Polresta Balerang segera mendatangi lokasi. Tim Inafis melakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara. Hasil sementara menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, memperkuat dugaan bahwa Asep meninggal bukan akibat tindak kriminal. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau untuk pemeriksaan medis lanjutan. Dugaan awal mengarah pada faktor kelelahan atau penyakit tertentu yang diderita korban. Namun aparat menegaskan penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim medis. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga sesama pengemudi ojek online. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemotor wanita tewas di Jalan Gubernur Haji Basaring, Jakabaring, Palembang. Diduga pemotor ini tewas setelah menjadi korban tabrak lari. Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Palembang Bari. Seorang pemotor wanita tergeletak tidak bernyawa di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Korban tewas dengan luka cukup parah di bagian kepala dan tubuhnya. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa bermula ketika korban melaju kendaraannya dari arah flyover Jakabaring. Saat di depan kantor BKN Sumsel, korban terjatuh setelah ditabrak mobil minibus. Naas saat korban tergeletak, pengemudi minibus kemudian tancap gas melarikan diri. Sejumlah pengendara motor lain, warga dan polisi mengevakuasi korban dan membawanya ke kamar jenazah RSUD Palembang Bari, sembari menunggu keluarga yang merasa kehilangan dengan ciri-ciri yang sama. Terus bertanya kan Kak, ini tabrak kenapa, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tadi berdua dengan Bribka Abdi, patroli, menemukan terjadinya kemacetan. Pada saat kami akan melakukan pengaturan lalu lintas, ternyata kami melihat ada korban yang diduga kecelakaan tergeletak di tengah jalan. Setelah itu kami membawa yang diduga kecelakaan ini ke Rumah Sakit Bari Palembang. Untuk keadaan korban sendiri bagaimana, Bang? Untuk korban sendiri sudah dibawa ke IGD Rumah Sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, korban sudah meninggal dunia. Hingga saat ini identitas korban belum diketahui. Pihak kepolisian dari Satlantas Polrestabes Palembang masih melakukan penyelidikan dan mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan mercon rakitan melukai 2 anak di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Minggu 15 Februari 2026. Diduga peristiwa ini terjadi saat ketiganya sedang merakit mercon di rumah warga.
Peristiwa ledakan terjadi di rumah Suhartanto, warga RT 6 RW 3, Dusun Sangge, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 15 Februari 2026, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, 3 anak diketahui sedang merakit mercon rakitan. 2 anak berada di teras rumah, sementara 1 anak lainnya berada di dalam rumah. Kepala Dusun Sangge Arjuna Yoga Pratama mengatakan, mercon dirakit menggunakan bahan yang dibeli secara daring. Diduga kurangnya pengetahuan dalam meracik bahan peledak memicu terjadinya ledakan. Akibat ledakan ini 2 anak mengalami luka pada bagian tangan dan kaki. Keduanya langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Salah satu korban dirujuk ke Rumah Sakit Panti Rahayu Yakum Purwodadi, sedangkan 1 korban lainnya mendapatkan penanganan di klinik. 1 anak lainnya selamat karena berada di dalam rumah saat ledakan terjadi. Selain menyebabkan luka pada anak-anak, dampak ledakan juga merusak teras, genteng rumah, dinding, kaca, 1 unit mobil dan sepeda motor. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi orang tua agar lebih mengawasi aktivitas anak-anak, terutama terkait penggunaan bahan berbahaya yang dapat memicu kejadian serupa. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, seorang pria diringkus polisi usai dilaporkan menyetubuhi seorang mahasiswi di Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku beristri ini mengaku bujang dan juga berjanji akan bertanggung jawab setelah korban hamil pelaku menghilang tanpa jejak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa menggerebek kediaman RM di Jalan Bonto Tene, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pria berusia 32 tahun ini tak berkutik saat petugas menjemput paksa dirinya atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial SA yang masih berusia 21 tahun. Saat proses penangkapan, pelaku sempat mengelak dan membantah tudingan petugas. Usai diamankan, RM langsung digelandang ke ruang penyidik Satreskrim Polres Goa untuk diinterogasi. Meski sempat bersandiwara, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatan bejatnya terhadap korban. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan pelaku pada Desember 2025 lalu. Berdasarkan keterangan korban, aksi bejat pelaku terjadi di kamar kos di wilayah Goa. Saat melancarkan aksinya, pelaku merayu korban dengan mengaku masih lajang dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun saat korban dinyatakan hamil 3 bulan, pelaku justru menghilang dan memutus komunikasi. Belakangan baru diketahui jika RM sebenarnya sudah memiliki istri sah. Ini unit PPA bersama dengan anggota Reskrim yang di-backup dengan anggota Jatan Ras mengamankan terduga pelaku dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan modus bahwasannya dia belum mempunyai istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Terus saat ini pelaku dibawa kemana? Terduga pelaku telah diamankan di Polres Goa, Polda Sulsel. Kalau motifnya sendiri bisa terjadi. Untuk motifnya sendiri, bahwasannya terduga pelaku tidak memberitahukan bahwasannya dia memiliki istri dan dia mengatakan kepada korban dia tidak memiliki istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Kalau untuk kronologi, suasana di rumah tadi sepi karena sudah malam dan kami datang ke rumah terduga pelaku dengan dasar laporan polisi yang kami terima. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. RM terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi puluhan anggota gangster bersenjata tajam yang juga menyerang permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten terekam jelas kamera CCTV. Dalam insiden yang juga terjadi di 2 lokasi berbeda, 2 orang warga mengalami luka serius usai terkena sabetan senjata tajam di bagian kaki dan tangan. Rekaman CCTV memperlihatkan saat puluhan anggota gangster mendatangi permukiman di Kecamatan Pagedagan, Kabupaten Tangerang pada Minggu 15 Februari 2026. Kelompok ini terlihat membawa senjata tajam dan langsung menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Usai berbuat onar di Pagedagan, gangster tersebut bergeser ke Kecamatan Legok dan masuk ke gang sempit. Warga yang sedang melakukan siskamling sontak panik berlarian. Naas 2 warga terkena sabetan parang karena terlambat menyelamatkan diri. Salah satu korban yang juga ketua RT setempat mengatakan, para pelaku menyerang secara tiba-tiba dengan membawa senjata tajam berukuran panjang.
Lari lah, kita kan panik, takut juga kan, mati konyol gitu kan Pak. Itu pakai apa itu Pak? Ya pakai parangnya sekitar 2 meteran lah. Parang ini kan ya tau lah, parang lihat suka gangster-gangster kayak begitu. Ini warga saya harus selamat aja gitu kan. Jadi berarti betul nyerang gitu warga? Ya dia warga kita sedikit, dia lebih banyak gitu kan ya. Ya kita nggak antisipasi, ya kita kalah lah, mundur gitu kan, dipukul mundur ya kita ya, mundur lah, intinya begitu sih. Itu lukanya apa Pak lukanya? Ya lukanya sih cuman tangan lah, cuman kayak begitu. Korban mengalami luka di bagian tangan saat berusaha menghalau serangan pelaku. Meski sempat terlibat bentrokan sengit, warga berhasil mengepung dan mengamankan 14 anggota gangster tersebut. Pelaku yang tertangkap kini telah diserahkan ke Mapolsek Pagedagan guna proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian kini masih mengejar anggota gangster lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Bekasi Utara. Motor milik warga raib dalam hitungan detik saat diparkir di depan minimarket pada Minggu siang 15 Februari 2026. Satu unit sepeda motor hilang di parkiran minimarket di wilayah Bekasi Utara pada Minggu siang 15 Februari 2026. Saat kejadian, pemilik motor yang merupakan seorang ibu bersama anaknya tengah berbelanja di dalam minimarket. Tanpa disadari, pelaku dengan cepat membawa kabur kendaraan yang terparkir di area depan toko. Dalam rekaman CCTV untuk membawa lari motor incaran, pelaku beraksi hanya dalam hitungan detik. Masyarakat diimbau agar selalu pastikan menggunakan kunci ganda dan memilih area parkir yang mudah terpantau. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial SDN Karadenan 01 Cibinong Bogor dibobol maling. Puluhan perangkat elektronik mulai dari komputer hingga tablet raib digondol pelaku. Viral di media sosial, SDN Karadenan 01 Cibinong Bogor dibobol maling. Peristiwa itu disebut terjadi pada Senin 16 Februari 2026. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sebanyak 24 perangkat komputer hilang. Selain itu, perangkat lain adalah 60 tablet, TV, pengeras suara, proyektor, penanak nasi, hingga tabung LPG 3 kg hilang di gondol pelaku. Humas SDN Karadenan 01, Robi, membenarkan adanya aksi pembobolan yang terjadi di sekolah tersebut. Namun kata Robi, dari hasil rekaman CCTV, terlihat ada 2 orang yang beraksi melakukan pencurian. Robi menyebut kehilangan sejumlah barang berharga itu membuat sekolah mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Robi menambahkan saat ini sekolah telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian untuk mencari keberadaan pelaku pencurian. Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolsek Cibinong Kompol Joni Handoko mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kejadian itu. Meski begitu, polisi sudah turun memeriksa lokasi kejadian, penyidik tengah melakukan pengecekan rekaman kamera CCTV dan memeriksa saksi-saksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, tentunya kepolisian Resor Serang mengintensifkan kegiatan rutin yang juga ditingkatkan atau KRYD. Guna menciptakan situasi kondusif menjelang Ramadan, personil gabungan Polres Serang menggelar razia besar-besaran pada Senin malam. Sasaran utama operasi adalah sejumlah tempat hiburan malam dan penginapan yang rawan penyalahgunaan narkoba. Di lokasi hiburan malam, petugas memeriksa ketat barang bawaan serta identitas para pengunjung. Polisi menegaskan akan menindak tegas siapapun yang kedapatan membawa barang-barang haram maupun obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, petugas juga menyisir sejumlah penginapan dan hotel di wilayah Kecamatan Cikade. Setiap kamar diperiksa dengan teliti, di mana penghuni diwajibkan menunjukkan identitas diri secara resmi kepada petugas. Kami Polres Serang melaksanakan kegiatan KRYD. KRYD untuk kegiatan awal dilaksanakan apel pada pukul 21.00. Kemudian dalam hal ini yaitu dalam persiapan menjelang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian untuk target lokasi pada malam ini, yang pertama yaitu kami menghampiri hotel atau penginapan, yang dimana di tempat tersebut kami melaksanakan pemeriksaan terhadap pengunjung di hotel tersebut. Yang paling penting yang kami periksa adalah tentang identitas. Kemudian tempat kedua yang kami kunjungi yaitu tempat hiburan malam. Untuk sasarannya yaitu sama, tentang identitas dan untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti perjudian,
barang-barang terlarang ataupun yang lainnya. Kemudian di situ kami juga menghimbau supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif karena ini sudah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Meski dalam razia kali ini tidak ditemukan adanya narkoba, polisi tetap memberikan imbauan keras kepada pengelola usaha agar mematuhi aturan pemerintah. Operasi serupa akan terus digalakkan secara berkala hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Azhar Putra, mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.